Halo, selamat sore Sobat 7. Saya Rayhan Alif dan hari ini kita akan membahas semua seputar videografi serta tips and trik buat Sobat 7 yang tertarik untuk menjadi videographer hanya di Sabtu Me Time Trans 7. Let's go! Nah, menarik banget nih, alasan kenapa aku bisa suka sama videografi dari awal sampai sekarang ini. Well, kalau misalnya dibilang alasannya itu karena apa, sebenarnya karena keisengan. Jadi dulu orang tua itu punya yang namanya handycam, dimana handycam itu kan adalah kamera yang sangat to the point. Dalam artian, secara fiturnya nggak banyak juga, terus kemudian cuma bisa ya udah ngerekam dari baterainya full sampai habis. Tapi dari situ aku jadi tertarik dengan yang namanya videografi, mulai dari pengambilan gambarnya, kemudian konsep dimana di dalam suatu karya itu kita bisa bercerita dan menuangkan apapun yang pengen kita komunikasikan. Dan akhirnya dari situ jadi serius dan terbawa sampai sekarang, sampai mantap di dunia videografi. Mengapa akhirnya aku memutuskan untuk serius di dalam dunia videografi? Alasannya itu sesederhana karena aku melihat nih, potensi aku secara nyata ada di dalam videografi. Dari sini aku bisa menghasilkan berbagai hal. Yang pertama, tentunya aku bisa menghasilkan karya-karya videografi seperti yang mungkin teman-teman bisa lihat di sosial media yang aku gunakan. Kemudian yang kedua, aku juga bisa menghasilkan videografi ini sebagai sumber penghasilan utama aku. Bahkan ada beberapa sumber-sumber income lainnya yang aku bisa generate dari dunia videografi ini. Jadi cukup menghasilkan. Nah, yang ketiga itu adalah berbuat baik terhadap orang banyak. Jadi sebagai content creator, aku juga menginisiasikan diri aku untuk membuat konten-konten edukatif yang tentunya mendidik untuk orang lain, terutama untuk orang-orang yang baru mulai dan baru ingin belajar di dalam dunia videografi. Nah, untuk menjawab ini sebenarnya kita perlu untuk merefresh perspektif kita terhadap kamera dan alat-alat sebagai penunjang kebutuhan videografi. Jadi mungkin ada nih dari teman-teman yang merasa, oh kalau misalnya mau belajar videografi harus punya kamera dulu. Nah, itu tuh jawaban yang nggak sepenuhnya benar ataupun salah. Jadi dasarnya dibilang harus punya kamera dulu tuh iya, tapi apakah harus beli kamera? Itu enggak. Jawabannya kalian masih bisa untuk menyewa kamera dengan konteks keperluan belajar, kemudian kalian bisa belajar melalui YouTube ataupun situs-situs yang gratis lainnya. Jadi secara modal dan secara kebutuhan ekonomi bisa dibilang tidak terlalu tinggi gitu. Nah, dari situ kalian bisa eksplorasi terus tuh, mulai dari style videonya, pengambilan gambarnya, angle-angle-nya dan lain sebagainya sampai kalian merasa nyaman dan kemudian kalian coba untuk mengeksplor lebih lanjut lagi sampai kalian bisa lebih menghasilkan karya lagi. Kendala yang sering dialami oleh seorang videografer itu sebenarnya lebih ke arah kebuntuan atau suntuk ketika mencari ide videografi. Pada dasarnya kita sebagai seorang videografer itu adalah orang-orang yang berkomunikasi, memberikan cerita dan pesan tertentu melalui karya audiovisual. Nah, namun ada momen-momen di mana kita itu merasa sulit banget untuk mencari ide atau cerita yang pengen kita sampaikan terhadap audiens kita. Nah, kemudian solusinya itu kita bisa beristirahat dalam jangka waktu yang mungkin pendek ataupun panjang dan sesimpel relaksasi diri. Jadi sebenarnya kesulitannya itu lebih di mencari ide kontennya itu tersebut. Terlebih untuk yang mungkin konsisten berkarya, itu otak itu dipakai terus tuh sampai bener-bener pusing gitu. Jadi emang butuh istirahat dan akhirnya bisa kembali lagi untuk berkarya. Tipe kamera dan tipe lensa itu bisa banget kok mempengaruhi hasil dari karya videografi kita. Namun perlu diingat nih, mempengaruhinya itu dalam hal apa? Jadi, pengaruh yang dihasilkan itu lebih ke arah kualitas gambar atau kualitas
video yang dihasilkan secara resolusi, kemudian frame rate-nya, dan teknis lain sebagainya. Bukan dari esensi videonya tersebut. Karena esensi atau cerita dari video tersebut merupakan makna yang lebih tinggi lagi dalam karya videografi, dan itu tuh nggak bisa dibandingkan dengan apakah menggunakan kamera dan lensa yang mahal ataupun murah. Tapi lebih tepatnya, esensi cerita itu emang yang paling utama dalam videografi. Apa aja sih yang harus diperhatikan dalam proses pembuatan karya videografi? Jawabannya itu dasarnya adalah kesinambungan antara cerita dengan visual yang hendak dikreasikan. Jadi pada dasarnya sebelum membuat visualnya, kita membuat ceritanya dulu. Nah, kemudian setelah ceritanya tersebut selesai dibuat, bagaimana caranya mentranslasikan cerita yang berbentuk teks tersebut menjadi bentuk visual. Nah, kedua hal tersebut, antara cerita dengan visual, harus berkesinambungan atau memiliki kesamaan makna. Jadi nggak boleh berbeda nih ketika sudah dalam bentuk visualnya. Karena kalau misalnya beda, artinya pesan yang disampaikan pun berbeda, seperti itu. Jadi itu hal utama yang harus diperhatikan nih teman-teman. Berbicara tentang tips belajar videografi untuk pemula, itu sebenarnya lebih ke konsistensi dan frekuensi belajar dari teman-teman nih. Jadi ketika teman-teman pengen belajar videografi, pastikan kalian mau untuk konsisten. Karena dasarnya ketika kalian sudah konsisten, kalian akan membangun momentum, yang mana momentum tersebut akan mendorong kalian untuk terus mau belajar videografi, seperti itu. Dan tak lupa untuk terus eksplorasi nih, mulai dari angle videografinya, style videografinya, dan mungkin perluas lagi ilmu kalian terhadap mungkin istilah-istilah videografi yang ada di luar sana, dan itu semua akan menjadi ilmu yang akan sangat berguna untuk kalian. Jadi make sure kalau misalnya kalian mau belajar soal videografi, konsisten, explore, dan terus perbaiki karya-karya kalian dan evaluasi. Nah, ini aku ada nih tips menarik untuk gimana caranya merekam audio yang bagus dengan alat seadanya. Kebetulan di sini aku menggunakan handphone aku sendiri di sini, dan itu tuh bisa banget untuk menghasilkan suara yang jernih. Nah, caranya hacksnya itu adalah kalian tinggal cari aja, misalnya mikrofon di HP kalian itu ada di bawah. Nah, pastikan ketika kalian merekam, HP-nya itu ditukik seperti ini dan ngomongnya itu langsung ke mikrofonnya. Jadi bukan ngomong ke layar dari HP kalian, lebih tepatnya ngomong ke mikrofon HP kalian, seperti itu. Dan itu akan secara otomatis membawa perubahan yang sangat drastis untuk kualitas audio yang dihasilkan, seperti itu. Jadi pinter-pinter aja mencari dan menggunakan alat yang kalian miliki. Berbicara tentang rencana aku ke depannya, itu sebenarnya adalah terus konsisten dalam memberikan konten edukatif terhadap teman-teman yang masih ragu atau baru ingin mulai memasuki dunia videografi nih. Karena aku percaya banget mereka memiliki potensi nyata sama seperti ketika aku baru memasuki dunia videografi. Kemudian aku juga ingin terus memproduksi dan menghasilkan karya-karya pribadi ataupun karya komersil, mungkin suatu saat nanti bisa menjadi inspirasi bagi orang banyak di luar sana. Pesan buat Sobat 7 nih, yang mau memasuki dan mendalami dunia videografi. Kalau pesan pribadi dari aku sendiri itu adalah jangan takut untuk memulai dan percaya diri. Karena ketika kalian udah percaya diri, kalian akan jauh lebih mudah untuk mempelajari dan mendalami ilmu-ilmu seputar videografi. Dan tentunya selalu jaga konsistensi belajar kalian, karena dari situ kalian akan membentuk momentum yang akan mendorong kalian untuk terus mau belajar sampai suatu saat nanti mungkin kalian menjadi content creator, menjadi videographer komersil dan profesional, ataupun menjadi hal lainnya yang masih masuk ke dalam dunia videografi. Jadi sukses buat kalian semua. Gimana Sobat 7? Udah mulai kebayangkan dunia videografi itu seperti apa? Nah, semoga bermanfaat ya untuk Sobat 7 yang mau masuk ke dalam industri kreatif ini. Raihan pamit undur diri, see you!